latihan soalnya kemarin 10 soal PG ini ya. Apakah sudah nampak di layar kalian? Oke. Kemarin itu ada beberapa soal yang saya typo, salah ketik angka. Jadi mungkin ada beberapa yang bingung di situ tempat yang salah ketik itu. Ya namanya masih manusia ya. Masih suka ada yang keliru-keliru. Oke. Sekarang kita ke nomor 1 dulu nih. Nah, kita ingat limit itu ada limit kiri, limit kanan ya. Jadi kalau misalnya kita punya grafik nih, grafiknya begini misalnya. Nah, kemudian di X sama dengan, misalnya di sini X sama dengan 1 nih. Nah, kita ingat lagi limit itu, nah 1 yang sudah ditetapkan di soal ini akan kita dekati. Pertama kita dekati dari kiri, gitu ya. Maka grafik yang kita pakai yang ini. Nah, stop di sini. Nah, gitu, limit kiri. Kemudian limit kanan berarti 1 didekati dari kanan. Nah, gini. Maka grafik yang kita pakai di atasnya persis nih. Ke sana. Nah, ternyata saat X sama dengan 1, itu ketinggian grafik kita di mana? Di angka berapa? Nah, ini adalah ketinggian grafik itu adalah nilai apa, Handra? Ketinggian grafik itu berarti nilai apanya? Kalau di tabel nih. Berarti kalau ada tabel berarti limit, Bu. Yang ketinggian grafik kita ini, nah misalnya tinggi grafik ini di berapa? Misalnya ini di 5. Nah, 5 ini nilai yang mana? Kolom pertama apa yang kolom kedua? Itu kolom, aduh apa ya? 5 itu kira-kira yang ada di kolom kedua ini apa yang di kolom pertama nih? 5 itu nilai X apa nilai fx kira-kira? Nilai bagian X, Bu. Nilai apa? X. X? Yakin? Yuk, yang lainnya coba apakah ada yang setuju dengan Handaru? Semoga nggak ada yang setuju sama Handaru. Yang fx bukan. Nilai fx, Handaru. Jadi 5 ini kan Y. Y itu sama dengan fx ya. Y itu sama dengan fx. Nah, diingat ya. Jadi nilai limit itu adalah ketinggian grafik. Ketinggian grafik itu siapa? Si fx, oke. Jadi X itu ada di sini. X itu yang ini nih, X. Nah, begitu. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Nah, yang ditanya ini maksudnya apa? Saya mau tanya sama Jesse. Nomor 1 ini maksudnya apa? Yang ditanyakan. Kalian lihat nih. Kamu lihat di soalnya nih. Ini maksudnya apa? Limit fx, Bu. Limit fx untuk X sama dengan 2 min. Nah, ini bacanya apa? 2 pangkat min. 2 pangkat min itu apa bacanya gimana kalau di limit? 2y, Bu. No. 2 pangkat min itu artinya apa? Min itu i bukan sih, Bu? Min itu no. Ada yang bisa membantu? Berarti Apa? 2 pangkat min itu bacanya gimana? Gimana? 2 pangkat limit kiri. Nah, 2 pangkat min artinya 2 didekati dari kiri. Oke? Nah, kalau 2 didekati dari kiri, angka 2 nih, ini adalah 2. 2 didekati dari kiri berarti dari sini ya. Berarti X yang kita ambil itu nilainya bagaimana? Nilai X yang diambil itu nilainya bagaimana? Pasti kurang dari X, pasti kurang dari 2 yang kita ambil. Nah, perhatikan nih kolom X. Apakah kolom X sudah sesuai dengan 2 pangkat min? Sesuai ya, karena
kolom X itu adalah X yang mendekati 2 dari kiri nih. Nggak pernah sama dengan 2. 1, 1,5, 1,9, sampai 1,999. Nah, berarti ini X ini mendekati 2 dari kiri. Berarti benar. Nah, sekarang nilainya jadi berapa, JC? 4, Bu. Nah, betul sekali. Ini dekat ke angka 4. Jadi tidak sama dengan ya, karena konteks pembicaraan kita adalah, nah jawabannya berarti yang D. Begitu. Apakah jelas? Jadi nilai limitnya adalah sama dengan 4 nih jawabannya. 4. Apakah nomor 1 paham? Maaf Bu, Boleh. saya Apa? tiba-tiba Yuri. bingung kok tiba-tiba dapat 4. Nah, limit itu apa, Yuri? Limit itu tadi yang didekati Bu. Nilai pendekatan. Nah, kalau dia menanyakan limit fx untuk x dekat ke angka 2 dari kiri, karena x mendekati 2 pangkat min ya, berarti limit untuk nilai fx di mana x-nya itu dekat ke angka 2 dari kiri, maka nilainya berapa? Berapa, Yuri? Kalau persis di tabelnya berapa? Gimana Bu? Nah, kalau X-nya semakin dekat ke angka 2 dari kiri, maka nilainya, tingginya grafik kita semakin dekat ke angka berapa, Yuri? Oh iya 4. Ya, betul sekali. Ini arah perjalanannya harus sama nih. Tadi saya bilang, kalau X makin mendekati 1 dari kiri, maka grafiknya ikutin. Pergerakannya juga harus sama. Nah, jadi saat X-nya kita ambil di sini, Y-nya di sini. X-nya di sini, Y-nya di sini. X-nya di sini, Y-nya di sini. Terus mendekati ke angka 1 dari kiri, maka nanti nilai fungsinya berapa. Nah, ini nanti yang kita lihat. Nah, kalau di tabel kita juga sama nih. Saat 2 didekati dari kiri, nah dari 1, 1,5, maka Y-nya juga kita lihat nih. Kalau X-nya 1, Y-nya 3. Kalau X-nya 1,5, Y-nya 3,5. Dan seterusnya saat X-nya dekat sekali dengan angka 2 dari kiri, maka Y-nya berapa? Nah, ini dia yang kita lihat. Dia dekat ke angka berapa? Angka 4. Gitu, Yuri? Paham? Oh iya. Iya Bu, paham. Terima kasih Sip. Bu. Sip. Oke. Yang lainnya, apakah paham? Jelas, Nino? Bu, saya mau nanya Bu. Boleh, silakan. Itu kan duanya pangkat min. Jadi deketin dari kiri doang kan. Betul. Berarti Ya. contoh Ibu yang pertama itu satunya itu pangkatnya min sama plus gitu. Ya, kalau ini kalau nggak punya pangkat artinya, nah ini kalau dia nggak punya pangkat artinya dia limit kiri dan kanan harus kompak. Oh, Nah, oke. harus semuanya dihitung ya. Nah, kalau ini adalah X mendekati 1 doang nih, 1 tak berpangkat berarti kita harus menghitung kanan kirinya. Nah, misalnya ini 2 deh saya buat. Nah, begitu. Jadi nanti kalau di tabel kamu harus bikin yang, jadi kalau misalnya di tabel nih, X, ini Fx, maka nanti tabelmu itu satunya harus di tengah nih, 1. Maka di sini 2. Nah, ini dekat sekali, berarti di sini misalnya 0, kemudian 0,5 gitu ya. Nah, nanti nilainya di sini berapa? Kemudian di sini berarti ini dekat sekali, ada 1,01 gitu ya. Kemudian tik 2. Nah, jadi 1 itu didekati dari kiri dan kanan. Oke? Ini berarti kiri, yang ini berarti kanan. Gitu ya? Paham ya? Oke, Bu. Oke, sip. Makasih, Bu. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya. Paham. Oke, saya lanjutkan.
Sekarang yang nomor 2. Ini dia. Nah, nomor 2 saya mau tanya sama siapa ya? Paris. Paris, mana kamu? Ya, Bu. Ya, Isi, Bu. ya. Nomor 2, jawabannya berapa, Paris? Berapa? Berapa? 3. 3, sip. Betul sekali. Apakah ada yang masih bingung? Kenapa 3? 3 dari mana? Karena Ya, apa? efeknya mendekati ke angka 3 kan, Bu? Betul sekali. Yang lainnya ngerti ya? Paham ya? Nah, ternyata gampang sekali. Bisa ya? Vivian, ngerti ya? Oke. Jadi ini artinya bacanya kalau 4-nya nggak punya pangkat, artinya 4 didekati dari kiri. Nah, ini dia limit kirinya. Karena angkanya kurang dari 4 yang mendekati 4 kan? Berarti fx-nya semakin dekat ke angka berapa? Ini semakin dekat ke angka 3 nih. Nah, sekarang kita lihat limit kanannya. Reng ke sana. Maka x-nya adalah angka-angka yang lebih dari 4 dan semakin dekat ke angka 4. Nah, sekarang nilai fungsinya juga ke sana. Oh, ya udah ini. Semakin dekat ke angka 3 juga. Oh, limit kiri dan kanannya menuju angka yang sama nih. Berarti ya udah nih 3. Nah, gitu ya. Oke. Nomor selanjutnya. Nomor 3. Nah, ini dia. Nomor 3, saya mau tanya sama siapa ya? Bono. Bono. Nomor 3, Bono. Halo, Bu. Ya, apa? Tadi kalau nggak ada pangkat didekati dari kiri ya, Bu? Kalau nggak ada pangkat berarti dari kiri dan kanan. Dua-duanya, oke? Kalau pangkatnya min berarti didekatinya dari kiri. Kalau pangkatnya plus didekatinya dari kanan, oke? Oke, makasih, Bu. Oke. Yuk, Bono, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 jawabannya berapa, Bono? Sabar, Bu. Min 1 gak sih? Min 1. Coba dibaca dengan teliti. Apakah benar min 1? Enggak deh. Berapa? Yang mana jawabannya? Min 2 ya, Bu? Min 2? Berubah lagi apa enggak? Udah yakin? Iya. Oke. Coba yang lainnya. Saya tanya sama yang lainnya. Apakah sama jawabannya? Min 2? Itu, Bu. Berapa? Nggak ada, Bu. Pinter sekali. Nah, apa analisamu, Bono, tadi? Analisamu apa tadi? Kenapa jadi berubah? Jadi tidak ada? Gimana tadi prosesnya? Karena itu, Bu, kan hasilnya 0, Bu. Benar. 0? Hasilnya 0? No, bukan itu jawabannya. Tapi benar yang mendekati pilihanmu. min 1 kan itu 0, Bu. Jadi nggak yang ada, Bu. mendekati min 1 dari kiri berapa? Mendekati 1 dari min yang mendekati min 1 dari kiri nilainya berapa, Bono? Yang dekati 1 dari min kiri itu, Bu. 0, Bu, sama di sana nggak ada, Bu. Kok 0? Bukan, Bono. Yang mendekati min 1, ini min 1 didekati dari kiri, nilainya berapa?
Nilai limitnya berapa? Kamu lihat dari sini nih, Bono. Nih. Dekat ke berapa? Ini loh, dekat ke angka berapa nih? Oh, min 1,000. Min 1, Min bulatnya 1 aja. ya. Min 1. Kita pakai bulatnya aja ya. Nah, kalau min 1 didekati dari kanan, ini dari kanan ya, saya bikin plus nih. Maka nilai limitnya berapa, Bono? Nilai limitnya berapa? Berarti nilai limitnya itu Berapa? min 1. Min 1 ini loh, angka ini loh. Angka yang terakhir yang terlihat di sini. Oh, 1. 1. Nah, perhatikan. Tadi saya bilang limit kiri dan kanan harus sama kan? Nah, ini kok beda? Oh, ya udah nggak ada. Gitu. Penjelasannya seperti itu, oke? Oke. Jadi kalau kalian gambar nih, grafiknya tuh seperti ini nih. Misalnya kan fungsi GX-nya nggak ada ya. Saya kira-kira deh. Min 1 ya, yang didekati ya. Min 1. Jadi grafiknya itu, oh min ya, di bawah dong. Grafiknya itu kayak gini. Misalnya dia kayak gini. Nah, kemudian di sini itu kayak gini. Nah, gambaran grafiknya kayak gini. Ini Y, ini X, ini 0, ini min 1. Ini 1. Ini min 1 juga. Nah, gambaran grafiknya kayak begini. Jadi, saat X-nya didekati dari min 1 itu didekati dari kiri, grafik yang kita pakai yang ini. Oh, dia kok menuju ini 1 ya. Menuju min 1 nih. Nih limit kirinya nilainya min 1. Tetapi saat X-nya kita dekati dari kanan, min 1 kita dekati dari kanan, grafiknya tuh ini. Fungsi konstan ya. Oh, nilainya 1. Lah, kok kanan kiri beda nih. Oh, terpotong di sini grafiknya, putus. Jadi nggak ada limitnya gitu. Limit kiri dan kanan itu nggak nyambung, nggak ketemu. Jadinya dia dikatakan tidak punya limit. Paham ya, nomor 3 ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nomor berikutnya. Nomor 4. Nah, saya mau tanya sama Ervin. Vin. Nomor 4 jawabannya berapa, Vin? Nomor 4. Ervin. Iya, Berapa? Bu. Berapa? Nomor 4. Limitnya min 3. Berapa dia? Nggak ada apa? Berapa? 3 bukan? 3? Menurut Ervin 3. Saya mau tanya sama Yuri. Menurutmu berapa, Yuri, nomor 4? Berapa dia? Nah, ini yang tadi saya katakan. Konsep itu benar-benar kepake banget buat ini Min 3, caranya Bu. enggak. Berapa? Min 3. Ervin min 3 nih. Ervin pindah jawaban. Sekarang min 3. Nah, kalau Yuri? Ini berarti mendekatinya dari 2 arah ya, Bu? 2 arah karena 5-nya nggak punya pangkat. Tadi ada tabel ya di atas. Nomor 4 nggak ada tabel sekarang. Iya. Gimana caranya nih? Berapa ya? Oke.
Kalau min 3 berarti Y-nya di bawah ya, Bu? Eh? Pakai Grafiknya di bawah. grafiknya di bawah. 3 nih, di sini. X yang didekati yang di sini. 5. Grafiknya kayak apa kira-kira? Fx-nya apa? Fx-nya nih. Fx-nya apa? Kalau bentuk soalnya seperti ini, berarti fungsi fx-nya yang mana, Yuri? Nih, kamu lihat nih. Nah, berarti fx-nya yang mana? Nggak tahu, Bu. Jawaban saya kayaknya 3. Yuri 3. Tadi Ervin jawab 3, kemudian pindah ke min 3. Sekarang Yuri jawabannya 3. Nah, saya mau tanya ini dulu deh. Gigi, yang nomor 4 ini nih, perhatikan nomor 3 nih soalnya masih ada nih. Gx-nya, tapi nggak ada ya soal fungsinya. Nah, sekarang nomor 4, itu fungsinya sudah ada. Nah, saya menanyakan kalau di soal limit min 3 untuk X mendekati 5, ini fungsi fx-nya yang mana? GG. Maksudnya gimana, Bu? Itu Fungsi ini bukan fx-nya sih, Bu? Apa? F min 3 gitu. Fx min 3, betul sekali. Nah, kalau jawabanmu berapa, G? Saya belum tahu, Bu. Saya nggak paham, bingung. Masih Ini bingung namanya? gitu. Ini namanya Apa? fungsi apa? Ini namanya fungsi apa? Fungsi X. No? Fungsi apa? Fungsi Apa namanya? Ayo. apa ya, Bu? Fungsi apa ini namanya? Tiu, ini fungsi apa namanya? Fungsi maksimum. Fungsi maksimum? Oh, waktu kelas 10 kan kalian belajar fungsi nih ya, macam-macam fungsi, ada fungsi kuadrat, ada Fungsi fungsi objektif, Bu. pecahan, ada fungsi apa? Fungsi objektif. No? Handaru, ini fungsi apa? Itu fungsi Y, Bu. Fungsi Y, no? Fungsi, Fungsi apa? Ada Bu, fungsi apa? bentar, saya ada pertanyaan. Bukan yang buat Apa? fungsi fx-nya, tapi Ya. maksudnya yang fungsi limitnya itu bukannya sifat limit fungsi yang pertama yang fungsi Apa? konstan, Bu. Ya, benar Ya kan, jadi sekali. kan itu udah ada nomornya, berarti ya min 3. Ya, ini fungsi konstan. Nah, kalau kalian ngerti jenis fungsinya, paham, ya kalian pasti tahu. Silakan dilihat sifat-sifat fungsi di atasnya, di atas latihan ini ya. Nah, kalau ini fungsi konstan, gambarnya grafik fungsi konstan kayak mana? Ya, dia ke sini terus sampai ke kanan ke kiri. Untuk X berapapun ya tingginya tetap di min 3. Namanya fungsi konstan ya. Nah, berarti limit kiri kanannya. Nah, sekarang ini berarti limit kirinya min 5, ini 5 ya, X yang didekati ya. Nah, ketinggian grafik kita di mana? Tetap min 3. Nah, sekarang kita lihat. Kalau 5 didekati dari kanan, ketinggian grafik kita di mana? Ya tetap di sini konstan, nggak kemana-mana. Nah, berarti jawabannya, tadi Ervin setelah ganti, tadi udah benar ya. Min 3 jawabannya. Nah, terima kasih Agung pencerahannya. Apakah sudah paham yang lainnya? Oke, jadi nanti sambil dilihat sifat-sifat limit ya, limit fungsi. Ada banyak di situ. Oke, sekarang nomor 5. Ini tanpa lihat pilihannya deh. Nomor 5 ini jawabannya berapa? Yuk, saya tawarkan yang sudah mulai paham. Berapa jawabannya nomor 5? Siapa yang udah dapat? Damar? Udah dapat belum? Berapa nomor 5, Damar? Jonathan?
Apa, Bu? Nomor 5 berapa? Oh, ada yang menyebutkan min 6. Ada yang menyebutkan min 2. Kalau Jonathan, berapa? 6 bukan? 6? Nggak tahu, saya nebak. Jonathan nebak 6. Tadi GG nebak min 6. Tadi, siapa lagi tadi? Kevin, min 2. Ya, yang lainnya? Yang lainnya? Kanu, berapa Kanu? Saya min 4 aja. Min 4. Oh, beda semua nih. Helena? Ibu, saya mau coba jawab. Oh, boleh-boleh. Jawaban saya min 6. Ya, Yuri min 6. Ada 2 min 6. Yuk, menang min 6 nih. Yuk, Alex. Lex, jawabanmu berapa, Lex? Min 6, Bu. Min 6, oke. Min 6 3 nih. Handaru, tebakanmu berapa? Kalau saya sih tebakannya itu min 6, Bu. Min 6 tuh ada 5. Oh, ya udah. Min 6 berarti menang. Gimana caranya, Yuri, dapat min 6? Ini kan fungsi linear ya, Bu? Fungsi linear. Dari segini. Betul. Dideketin ketemunya satu sini, Iya. satu sini, jadi Betul. Nah, cara mudahnya ini min 2, min 4. Udah min 6. Selesai. Nah, oke. Jadi ini disubstitusikan aja ke sana. Masukin aja. Kan tadi yang disebut nilai limit itu kan nilai fungsi ya, ketinggian grafik kan. Ketinggian grafik gimana caranya? Ya udah X yang didekati itu masukin aja ke fungsinya, ke X-nya kan gitu caranya. Oke? Sip. Udah mulai ngerti nih. Oke, udah ya. Saya geser ya ke nomor berikutnya ya. Saya hapus. Kita ke nomor berikutnya. Nah, ini nomor 7 mulai aneh-aneh. Nomor 6. Berapa jawabannya, Seto? Seto. Oh, ini nomor 6 di modul kalian beda ya. Ini ada yang typo. Saya ganti kayaknya, kalau nggak salah sih ya. Yang mana Seto jawabannya? Bentar, Bu, lagi gitu. Ya, yuk dihitung. Oke, si Nadine terpental. Nadine, kamu udah di dalam? Udah, Bu. Oh, udah, oke. Bu, maksudnya ada yang diganti apa, Bu? Itu soalnya sama. Ini pilihannya kalau nggak salah. Oh, oke. Iya. Kamu, Seto? Oh, jawabannya min 1 gak, Bu? Min 1, coba. Caranya gimana, Seto? Saya kayak substitusiin, Bu. Oke, jadinya min 2 kuadrat, min 1 dibagi min 2, min 1. Nah, jadi jawabannya 3 per min 3 ya. Oke, betul sekali jawabannya. Yang C. Terima kasih, Seto. Yang lainnya paham ya? Bisa ya? Oke. Ini udah mulai ngerti. Senang saya. Nah, sekarang nomor 7 nih. Nomor 7. Nah, ini kalau kalian lihat di modul kalian, waktu itu saya ketiknya di sini kurang min. Tambahin min ya. Ini kan kiri kanan harus sama angkanya. Min 2 sama-sama. Nah, fungsinya perhatikan nih. Fungsinya fx tapi bercabang. Jika kalian menghitung limitnya memakai min 2 dari kiri, ini bacanya min 2 dari kiri ya, karena x-nya kurang dari min 2 nih. Maka fungsi yang kalian pakai yang x kuadrat min 1. Tapi saat kalian menghitung x-nya dari kanan nih, min 2 didekati dari kanan, maka fungsi yang kalian pakai yang min 2x min 1. Nah, sekarang kalau limit fx ini akan kita dekati dari kiri dan kanan,
maka nilainya yang mana? Apakah ada? Kalau ada yang mana? Apakah tidak ada? Ya, silakan dihitung. Jawabannya yang mana dia? Titan? Titan? Tanti? Titan? Halo Bu. Oke, ya nomor 7 Titan. Jawabanmu berapa? Saya belum sampai nomor 7 Bu, jadi saya nebak aja ya Bu. Nggak apa-apa. Yuk. Tebakan saya 3 deh Bu. Dia? 3? Feeling saya Kenapa dapat 3? Feelingmu gimana caranya? saya baru nebak Bu. Baru nebak, belum saya hitung. Oke. Itu Riki tuh. Ya Bu. Kalau jawabanmu berapa? Jawaban saya apa ya? Min 3 sih Bu. Min 3, oke. Titan 3. Itu min 3. Vito? Vito? Saya 3 Bu. Vito 3. Oke, Niko? Saya 3 Bu. 3 Bu. 3? Iya. Oke, nah ini min 3 cuma 1. 3-nya ada 3 orang nih. Nah, Niko, penjelasanmu gimana? Jadi saya substitusin juga ya min 2 kuadrat 4 min 1 sama min 2 kali min 2 4 min 1. Oke. Jadi dihitung limit kirinya. Kalau kalian menghitung limit kiri berarti min 2 substitusinya ke atas ya. Ketemunya berapa? Ternyata dapatnya adalah min 2 kuadrat 4 dikurangi 1, 3. Kalau kalian menghitung limit kanan, kalian substitusinya ke sana nih. Nah, berarti dapatnya min 2 dikali min 2, 4 dikurangi 1, 3 juga. Nah, berarti jawabannya. Oh, Titan hebat deh tebakannya. Belum ngitung, udah langsung dapat nih Titan. Ye. Oke, apakah paham yang lainnya? Bu, Ibu boleh tolong jelasin lagi Bu tadi? Yang mana? Suara Ibu delay. Putus-putus. Oke. Oke. Nih. Jadi kalau saat menghitung, ini gambarnya ini saya kasih gambarannya ya, supaya ada bayangannya. Nih, grafik di min 2 ya. Ini min 2. Min 2. Min 2 itu dia ke sana. Terus saat dari kiri ya, sebentar. Grafiknya kayak mana ya? Ini nih. Memotongnya, misalnya saya bikin ini 3 ya. Jadi grafiknya tuh kayak gini. Nah, misalnya kayak gini, kok warnanya? Bentar. Saya pakai warna yang beda. Nah, ini misalnya kayak gini. Kemudian yang satunya itu, ini saya nggak tahu benar salahnya ya. Maksudnya ini ngarang-ngarang aja. Maksudnya ini fungsi kuadrat, yang satunya linear. Nah, kalau min 2 itu didekati dari kiri nih, grafiknya itu menuju ke angka ini. Nah, berapa dia? 3. Caranya gimana? Substitusi aja min 2-nya ke fungsi, ya kan? Karena ketinggian grafik itu tanpa menggambar ya kita caranya adalah substitusi, masukkan ke nilai Y-nya gitu kan. Seperti yang tabel itu kan sebenarnya substitusi juga. Nah, kemudian kalau min 2 itu kita dekati dari kanan, grafik yang kita pakai jangan yang grafik fungsi kuadrat lagi, tapi yang fungsi linear ini. Nah, dia menuju ke berapa? Ke 3 juga ternyata. Jadi dari kiri dan kanan menuju ke angka 3, berarti jawabannya adalah 3. Gitu, Bu. Apakah jelas? Oke, Bu, makasih. Oke. Saya lanjut ya.
Nomor 8 sekarang. Nomor 8, jawabannya berapa? Siapa yang belum ya? Cia. Nomor 8 berapa, Cia? 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 Alessia? Kamu lagi di toilet? Enggak kok, Cia. Cia. Nge-lag mungkin. Oke. Kira. Nomor 8, Kira. Nih, jawabannya yang mana? Kalau yang mana? Bentar, yang -3/2, Bu. -3/2. Oke, yang ini ya. Betul sekali. Nah, caranya tadi gimana, Kira? Caranya gimana? Itu kan limitnya maksudnya X1. Jadi kayak di substitusi. Betul. Kalian cari F1. Itu adalah jawabannya. Betul sekali. Nah, bisa ya? Mudah ya? Jadi jangan dibayangkan materi ini sulit sekali. Enggak. Caranya cuma seperti itu. Nah, sekarang nomor 9. Nah, nomor 9 jawabannya yang mana, Kevin? Jawabannya mana? Berapa, Vin? Diketahui nih nilai limit fx untuk x sama dengan 3 itu nilainya 5. Sudah ada. Jadi kalian nggak usah nyari. Kemudian diketahui lagi limit gx untuk x mendekati 3 itu nilainya 9. Nah, sekarang kalau ditanya limit fx ditambah gx dibagi 2 kali fx untuk x mendekati 3, jadinya berapa nilainya? Berapa, Vin? Dapat, Vin? Nggak dapat saya, Bu. Gimana caranya? Coba. Kan diketahui nih limit fx untuk x mendekati 3. Itu nilainya 5. Udah diketahui, Vin. Jadi kamu nggak usah nyari. Nah, kemudian diketahui limit gx untuk x mendekati 3 itu nilainya juga udah 9 nih. Nah, sekarang kamu tinggal ngitung yang ini nih. Jadi, boleh nyoba jawab nggak? boleh. Pan. 1,4 bukan? 1,4, betul. Sip. Nah, yuk Kevin. 1,4 dapatnya dari mana yuk, Vin? Gimana caranya? Kebayang nggak? Dapat? Kebayang caranya? Oke. Coba Van, jelasin kenapa dapat 1,4. Kan fx sama limit gx kan udah diketahui. Jadi tinggal substitusi aja dari fx-nya jadi 5 ditambah 9. Ya. Terus 2 dikali fx, jadi 2 kali 5, jadi 14/10. Ya, betul sekali. Ya, jadi ini limitnya kita masukkan ke masing-masing yang diketahui itu loh. Nah, berarti kita dapat limit fx, kemudian ditambah, jadi lihat sifat limit ya. Kalau ada penambahan fungsi, maka limitnya kita masukkan ke fungsi masing-masing.
Nah, ini X mendekati 3 semua ya. X mendekati 3. Di sini juga X mendekati 3. Dibagi. Nah, 2 kali lim X. Nah, tadi lim fx X mendekati 3 kan kita udah punya nilainya. Tinggal masukkan aja. Tinggal diganti gitu ya. X mendekati 3. Nah, gitu caranya. Jangan bingung nanti kalau ketemu soal seperti ini ya. Sangat mudah. Nih, limit fx X mendekati 3 itu nilainya 5. Masukkan aja ke sana 5, gitu kan. Limit gx X mendekati 3 nilainya 9. Masukkan aja. Yang ini 3. Ya udah tinggal dihitung. 5 ditambah 9 bagi 6. Bener ya? Salah, ini 5. Bagi 10 ya. Jadi jawabannya 1,4. Jelas? Oke, lanjut ya. Nomor 10. Nih. Ini saya hapus dulu ya. Sudah dicatat? Oke, nomor 10. Satu lagi. Nah, ini juga kemarin saya ada yang salah ketik di sini nih, masa sama dengan 5? Nih, salah nih. Jadi ini saya mindahin dari sini malah jadi ikut. Ini jangan ya, nggak ada. Sama dengan 5-nya dihapus. Nah, sekarang. Ini mirip dengan nomor 9 tadi ya. Diketahui limit fx, X mendekati A itu nilainya P. Nah, sekarang kalau limit fx ditambah 1 kuadrat, ini ada kurung besarnya kayak gini ya. Nah, kemudian dikurangi 3 kali fx, nilainya yang mana nih? Saya mau tanya sama Nadine. Nadine, nomor 10 jawabannya berapa, Nadine? Yang mana? Ya, bentar, Bu. Sebentar. Ya. Kayak nomor 9 tadi ya caranya ya. P2 min... P kuadrat, bacanya P kuadrat nanti. P kuadrat min... P kuadrat. P kuadrat min P plus 1 yang Yes. C. Ya, betul sekali. Jadi ini substitusi lagi seperti tadi ya. Berarti kita dapat P plus 1 kuadrat min 3P. Nah, ya udah tinggal dikuadratkan dulu ya. Ini dikuadratkan hati-hati. Kalau P plus 1 kuadrat itu artinya P plus 1 kali P plus 1 ya. Nah, ini kalian suka ada yang keliru, tengahnya nggak dihitung. Nah, hati-hati yang teliti. Kalian jabarin aja kayak gini, terus nanti kali pelangi, biar nggak keliru ya. Nah, 3P. Jadi jawabannya adalah yang C. Apakah sampai 10 soal ini kalian tambah paham tentang limit? Yes, oke. Nah ya, oke. Ini saya, Kevin, kenapa kamu menghilang? Belum paham, nggak ngerti, Kevin. Susah. Tadi yang pertama saya paham pas. Iya, ini tinggal substitusi padahal, Pin. Yang ini agak bingung ya. 9-10 ya. Tinggal substitusi intinya ya, Pin ya. Ini masukkan aja. Ini substitusi ke sana, terus dijabarin. Udah dapat gitu ya. Yang ini juga iya sama nih. Substitusi ke sana, substitusi ke sana, ini substitusi ke sana. Gitu caranya. Oke. Kita lanjutkan sekarang ya. Oke. Semoga nanti dapat 100 semua deh saat ulangan. Oke nih, saya ke sini dulu nih. Jadi nanti di limit, nah ini kita udah mulai menghitung ke soalnya ya. Hasil limit itu nanti bisa, langkah pertama pokoknya harus substitusi ya. Nanti kalau udah dapat angka, nah ini artinya kalian udah dapat angka nih. Ini berarti bentuk yang tentu. Kalau kalian dapat bentuk seperti ini ya udah selesai, itu hasilnya gitu ya.
Nah, pokoknya nanti kalau ketemu A per 0 itu adalah tak terhingga ya. Kemudian kalau dapat 0 per B atau per angka gitu dapatnya adalah 0. Nah, kemudian nanti kalau kalian dapat nilai yang seperti ini nih, dapat 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga, atau tak hingga pangkat tak hingga, ini adalah bentuk tak tentu. Maka bentuk-bentuk ini kalian harus mencari alternatif cara yang lain gitu ya. Dengan pemfaktoran atau kali akar sekawan gitu. Nah, sekarang kita lihat ke langkah-langkahnya dulu nih. Limit X mendekati A, ini terlalu panjang jadi nggak nyambung nih. Nah, ini langkah-langkah mengerjakan soal bentuk X mendekati A. Langkah pertama, kudu musti wajib, itu adalah substitusi. Itu ya, tadi ya. Jadi kalau gambar grafiknya nggak ada, tabelnya nggak ada, cuman ada fungsinya doang, maka langkah pertama cara kalian adalah substitusi X yang didekati ke fungsinya. Itu. Nanti kalau kalian udah dapat bentuk tentu yang tadi ya, itu artinya kalian udah selesai, dapat nilainya. Nah, sekarang kalau kalian dapat bentuk tak tentu nih, nah maka langkah selanjutnya yang harus kalian ambil adalah dengan cara difaktorkan dulu fungsinya. Kemudian setelah difaktorkan, faktor yang sama itu kalian coret, sederhanakan pembilang dan menyebut. Setelah itu baru substitusi sekali lagi. Jadi substitusi yang pertama untuk di awal, memastikan bentuknya tentu atau tak tentu. Kalau tak tentu berarti dikerjakan dengan pemfaktoran, sederhanakan, substitusi lagi yang kedua baru dapat hasilnya. Kalau Bu nggak bisa difaktorin nih, gimana lagi ya? Nah, berarti harus dikali akar sekawannya. Nah, ini juga bentuk tak tentu ya. Dikali akar sekawan, kemudian ada yang difaktorkan dulu, sederhanakan, baru substitusi lagi nih. Nah, substitusi langkah yang kedua, baru selesai. Gitu ya. Ini gambaran, nanti saat kalian mengerjakan soal, pokoknya rule ini, langkah-langkah ini yang harus kalian pegang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Nah, ini dia. Limit yang nomor 1 nih. Fx-nya itu 5x pangkat 3. Oh ya udah, substitusi aja ya. Nah, masukkan satunya. 5 dikali 1 pangkat 3, ya udah 1 aja. 5, selesai gitu ya. Nah, 5 hasilnya. Gitu. Nah, sekarang yang nomor 2 nih. Substitusi juga kan langkah pertama, kudu musti wajib gitu kan. Berarti 4 dikurangi 3 kali 1, ya 3 gitu ya. Per min 2 kali 1, ya min 2. Nah, berarti jawabannya berapa? 4 dikurangi 3 itu 1. Oh ya udah 1 per min 2, ini bentuk tentu ya. Selesai gitu. Nah, sekarang yang nomor 4. Substitusi juga. Nah, pokoknya substitusi itu wajib. Pertama, 4 dikurangi 4 dibagi 3. Nah, berarti kita dapat 0 per 3 ya. Oh, 0 per 3 tadi kan di definisinya tadi ketemunya 0. Nah, dapat deh. Nah, ini yang suka keliru, kalian suka kebalik ya. Kalau Bu 0 dibagi 3 itu yang tak hingga atau yang 0 ya? Kalau 3 dibagi 0, nah itu suka kebalik. Pokoknya tadi ya dilihat di catatannya tadi. Nah, sekarang yang nomor 5 nih, substitusi juga. Nah, berarti 4 dikurangi 4 per 2 dikurangi 2. Nah, ini dia muncul 0 per 0 kan? Hasilnya 0 per 0. Oh, ya udah, berarti ini adalah bentuk tak tentu, belum selesai caranya. Berarti ini harus kita faktorkan dulu. Nah, ke sini. Lim, ini bentuk tak tentu, kemudian nggak ada bentuk akarnya ya, berarti kita faktorkan nih. X mendekati 2. Kita faktorkan pembilangnya, berarti karena ini perhatikan nih. Ini kan kalau kita pindah ruas nih, ini pindah ruas ke sana ya, toet ke kiri. Jadinya adalah X min 2 ya, mendekati 0. Karena ruas kanan jadi habis ya, 0. Nah, berarti yang mau kita faktorkan itu adalah X min 2 dari pembilang ya.
kita faktorkan X min 2. Nah, kita cari pasangannya nih. Penyebutnya sudah X min 2, ya udah. Nah, kemudian, kita cari temennya nih, X min 2 dikali apa ya, supaya jadi X kuadrat min 4. Ya udah, berarti ini X plus 2 ya. Supaya ketemu min 4 kan berarti min 2 dikali plus 2. Nah, setelah difaktorkan, jangan lupa dicoret dulu yang sama cret. Gitu. Nah, ini step yang kadang kalian juga ada yang sering lupa nih. Setelah difaktorkan, substitusi langsung. Ya, pasti dapat 0/0 lagi gitu ya. Maka hati-hati nanti. Nah, habis itu baru bentuk sederhana kita adalah lim. Setelah dicoret ya. Lim X mendekati 2. Nah, ini 2 tadi pindah ruas untuk memastikan siapa yang mau difaktorkan. Tapi kalau sudah difaktorkan, ya udah ini min 2 balikin lagi. Fungsi kita tinggal X plus 2 nih. Nah, habis itu ya udah substitusi ya. Kan sudah langkah mencoret yang sama nih. Sekarang substitusi 2 ditambah 2. 4 deh. Nah, hasilnya udah bentuk tentu nih. Begitu caranya. Paham ya? Langkah-langkahnya ya? Oke. Silakan sampai nomor 5 dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Memastikan apakah kalian benar-benar sudah jelas. Re, jelas Re? Oke. Nino, jelas? Iya, Bu. Nino? Oke. Kano, jelas? Oke. Jelas, Bu. Yuk, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Apakah masih ada nomor? Nah, ini pembahasannya nih, perhatikan. Saya berikan gambar grafiknya juga di sana. Satunya substitusi. Ya udah ketemunya 5. Bentuk grafiknya kayak apa? Nah, bentuk grafiknya kayak ini. Kalau pangkat 3 itu kayak S ya. S kebalik nih. Saat X-nya 1, nah ini tingginya grafik kita di 5. Gitu. Nah, kemudian yang kedua nih, gambar grafik pecahan itu seperti ini nih. Nah, yang didekati adalah min 1. Maka grafik yang kita pakai yang di sebelah kiri ini, yang kanan nggak kepakai ya. Nah, grafiknya itu menuju ke 7/2. Lah, kok tadi jawabannya beda ya? Oh, ini salah saya masukinnya ya. Oh, tadi ngitungnya salah, harusnya. Oke deh, ya udah. Kemudian yang nomor 3. Nah, ini. Gambar grafiknya kayak apa sih? Oh, loh. Nomor 3 tadi kok jawabannya? Oh, beda ya? Kelewat ya tadi ya? Oke lah, ya udah. Ini, kita lihat ke sini. Yang nomor 3 tadi, substitusi ya. Ternyata dapat 3/0 nih. Nah, perhatikan. Kenapa 3/0 itu tak terhingga nih? Saat di X sama dengan 3 itu, grafiknya terpotong nih, meluncur ke tak terhingga besarnya. Maka dia nilainya adalah tak terhingga. Gitu. Nah, tadi yang 0/3 itu adalah 0. Kenapa? Nah, ini grafiknya seperti ini. Saat X-nya 1, didekati dari kanan dan kiri, grafiknya juga pas persis memotong sumbu X nih, berarti 0 nilainya. Gitu. Kemudian yang nomor 5 tadi, nih perhatikan. Saat dapat bentuk 0/0, maka kita harus mencari metode yang lain ya, dengan pemfaktoran. Nah, kita faktorkan pembilangnya, kemudian dicoret dulu, kemudian baru substitusi. Nah, ini gambar grafiknya seperti ini. 2 didekati dari kiri dan kanan, tingginya grafik kita adalah di 4. Nah, sekarang contoh yang kedua. Grafiknya, fungsinya itu adalah X pangkat 3 plus 8. Disubstitusi dulu, ketemunya 0/0. Nah, berarti kita harus memfaktorkan ya. Nah, ini perhatikan. Langkah pertama adalah ini. Limit
Jadi nanti bisa jadi kalian harus memfaktorkan pangkat 3 nih supaya kalian nggak bingung. Ini pertama min 2-nya kita pindah ruas dulu ya. Ke pihaknya X berarti min 2 pindah ruas jadi plus 2. Nah ini mendekati 0. Nah sekarang fungsinya adalah X pangkat. Pasti yang akan kita faktorkan adalah X plus 2 di pembilang sama apa nih? Nah nanti kita cari. Per yang bawahnya sudah X plus 2. Ya udah. Berarti kita tinggal memfaktorkan pembilangnya aja. Nah, caranya gini, cara mudahnya. Kan di sini X pangkat 3 nih. Nah, berarti X ini harus dikali dengan apa ya supaya menjadi X pangkat 3? Dikali apa? Itu. X itu harus dikali dengan apa supaya menjadi X pangkat 3? X harus dikali dengan apa supaya menjadi X pangkat 3? Apa tuh? Itu. Kali apa tuh? Apa tuh? Di sini harus ditaruh apa? Sebentar, Bu. X itu harus dikali dengan apa? Supaya hasilnya dikali ya. Jadi X pangkat 3 nih. Nah, dikali apa nih? X pangkat 2, Bu. Nah, sip. X pangkat 2 kita letakkan di sini ya. Nah, kemudian kita lihat nih. Ini kita punya plus 2. Kalau dikali dengan X pangkat 2 kan jadinya 2X kuadrat, ya nggak? Tapi di soal kita itu nggak ada 2X kuadratnya. Ya nggak? Oh, berarti X ini harus dikali dengan min 2X. Nah, gitu ya. Nah, sekarang belakang nih. Min 8. Min 8 itu berarti berasal dari plus 2 dikali dengan apa? Itu. Berapa, Bu, tadi? 2 itu harus dikali dengan berapa? Supaya dapatnya min 8. Oh, min 4, Bu. Min 4. Plus 8. Kok min? Nah, saya keliru. Plus 4 jadinya ya, itu ya. Nah, baru kita coret yang sama nih. Nah, coret yang sama muncullah yang ini. Atau caranya gini. Menurut saya susah menentukan yang ini, faktor yang ini. Nah, caranya gini. Kan tadi kalian udah dapat ini nih. X plus 2 nih. Oh, berarti X pangkat 3 min 8 itu mau kita bagi. Nah, kayak kalian pembagian dulu waktu SD ya. Misalnya 2150 mau dibagi dengan 5. Nah, cara kalian kan gimana? 2 dibagi 5 nggak bisa. Oh, 21 bagi 5, 4. Itu ya caranya ya. Nah, ini konsepnya, prinsipnya sama di sini. Nah, ini mau dibagi dengan X plus 2 ya. Nah, caranya adalah ini dulu X pangkat 3 yang kita bagi dengan X. Nah, X pangkat 3 dibagi X pangkat 1 ya X pangkat 2. Kita letakkan di sini. Nah, sama ya prinsipnya ya. Kemudian kan 4 dikali 5 taruh di sini ya, 20 gitu ya. Nah, sama ini X pangkat 2 itu kita kali dengan X plus 2 nih. Jadi X pangkat 3. X pangkat 2 dikali 2 juga nih. Jadi plus 2X kuadrat ya. 2X kuadrat. Dikurang ya, ini juga kan dikurang. Nah, dapatnya adalah 1, 5-nya turun, ya kan? Terus dibagi lagi. Nah, ini dikurang juga. Ini X pangkat 3 habis. Bu, yang atas nggak ada nih X pangkat 2. Oh, ya udah gini caranya.
ini kita tambahin sendiri di sini. Jadi pangkatnya harus nyusun ya. Ini saya pakai warna berbeda deh. Ini ditambahin sama 0x kuadrat. Karena di soal kan nggak ada. Kemudian ditambahin lagi 0x. Karena yang x juga nggak ada kan. Baru plus 8. Nah, kemudian kita bisa mengurangkan sekarang. Kita kurang. Yang ini habis. 0x kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Kita punya min 2x kuadrat. Min ya, karena ini plus dikali min. Kemudian ini kita turunkan nih, plus 0x. Nah, kemudian ini kalau sudah turun 15 kan kita bagi 5 lagi ya. Nah, kita bagi 5 lagi, taruh di sana. Nah, ini juga nih, min 2x kuadrat kita bagi sama x. Hasilnya diletakkan di sini, min 2x. Nah, kemudian kita kali lagi, min 2x dikali x, di sini min 2x kuadrat. Nah, min 2x juga harus dikali dengan plus 2 ini, jadinya min 4x. Nah, kemudian dikurang lagi ya, min. Nah, min 2x kuadrat dikurangi min 2x, habis. 0x dikurangi min 4x, jadi plus ya. Jadi 4x plus 8. Nah, 4x dibagi x masih bisa. Ya bagi lagi, berarti di sini dapat plus 4. Nah, dikali lagi. Jadi di sini 4x. Ini maksain tempat ya. 8. Kemudian dikurang lagi habis ya. 4x dikurangi 4x habis. 8 dikurangi 8 habis. Ya udah, ini selesai nih. Ini adalah faktornya. Jadi faktornya x pangkat 3 plus 8 adalah x plus 2, yang ini pembaginya tadi, dikali hasil bagi. Nah, dapat yang di sini. Gitu caranya. Apakah jelas cara pembagian susun panjang? Ini pembagian susun panjang ya. Jadi triknya adalah kita adopsi trik yang di pembagian saat SD nih, membagi angka. Jelas ya, bisa ya? Oke, kalau sudah selesai dicoret nih, kemudian substitusi. Nah, ini dapatnya adalah 12. Ya sudah, hasilnya adalah 12 gitu. Oke, kita lihat. Ini saya hapus ya. Kita lihat di bawah ini kayaknya saya buatkan juga. Kalau secara grafik, nah seperti ini. Grafiknya tingginya grafik saat X-nya min 2 adalah 12. Tapi kan nanti tidak selamanya kalian harus menggambar grafik. Oke, kemudian soal yang berikutnya. Soal ketiga. Nah, ini caranya juga sama ya. Substitusi dulu. Kalau ketemu 0 per 0, berarti kita harus memfaktorkan ya. Nah, ini. Min 1 pindah ruas dulu nih. Jadinya X plus 1. X plus 1 mendekati 0, berarti nanti yang akan kita faktorkan adalah X plus 1 ya. Nah, ini menjadi di sini lim. Kita faktorkan atasnya harus ada X plus 1. Bawahnya juga harus ada X plus 1. Nah, begitu. Kita tinggal mencari faktor yang kedua, faktor yang lain. Nah, supaya mudah ya. Nah, caranya adalah kayak tadi nih. X dikali apa ya supaya menjadi 2x kuadrat? 2x kuadrat itu berasal dari X dikali apa, Tiu? Kenapa, Bu? Dikali berapa ya? X dikali apa supaya jadi 2x kuadrat? 2x. 2x, betul. 1 dikali apa supaya jadi min 3? Min 3. Min 3, udah selesai. Nah, sekarang faktor yang kedua nih. X dikali apa supaya jadi 3x kuadrat? 3x. 3x, ya. Kemudian 1 dikali apa supaya ketemu plus 5? 5. Plus 5. Nah, ini cara memfaktorkan di limit yang mudah ya. Jadi, nanti Bu Helen
pasti kemungkinan besar mengeluarkan yang X kuadrat di depan X kuadrat itu bukan 1. Nah, selama ini kan kalian bisa memfaktorkan langsung kalau di depan X kuadrat itu 1 gitu kan. Nah, ini trik ini harus kalian kuasai supaya nanti kalian nggak bingung. Ini difaktorkan jadi apa ya? Pokoknya lihat ini yang didekati itu berapa. Jadikan pindah ruas dulu. Ini adalah clue siapa yang akan difaktorkan. Gitu ya. Nah, setelah itu baru dicoret yang sama. X plus 1 pasti akan kita buang. Habis itu baru substitusi. Kalau sudah jadi sederhananya ya. Ini kembali lagi min 1 yang kita masukkan ke sana ya. Jadi 2 kali min 1 min 3 per 3 dikali min 1 ditambah 5. Nah, begitu. Apakah paham sampai contoh 3? Jadinya min 5 per 2 ya? Oke. Jelas? JC jelas? Lumayan Bu, jelas Bu. Lumayan, oke. Kita langsung menuju ke soal ya, setelah ini ya. Kita yang ini dulu, pemfaktoran dulu deh. Supaya kalian nggak terlalu bingung. Oke, ini udah ya. Saya hapus ya. Kita ke latihan soal. Nah, ini gambarannya seperti ini. Contoh 4 itu masih memfaktorkan juga. Nah, ini sama nih. Substitusi dulu, kemudian faktorkan. Ini karena X mendekati 0, berarti X-nya yang kita faktorkan keluar. X min 0 ya. X min 0 itu kan X doang. Ya udah, X doang yang kita faktorkan. Kemudian substitusi. Nah, nanti kalau mau lebih jelas, silakan dilihat video pembelajarannya. Nah, ini kalau yang akar sekawan, minggu depan aja deh. Tapi nanti kalau penasaran boleh dicoba pelajari ya. Kita langsung ke latihan soal dulu, yang khusus pemfaktoran dulu. Mana soalnya? Masih jauh, masih jauh. Jauh sekali. Nah, ini dia. Nah, latihan soalnya cuma ada 2. Ada kunci jawabannya. Jadi kalian bisa ngecek nanti ya. Nah, ini yang pemfaktoran, berarti saya minta kalian kerjakan yang ini dulu nih. Nomor 1, A, B, C, D, E, ya sampai E ya. Sampai G. Oke. Yang ini. A sampai G. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soal. Yuk, masih ada waktu 15-an menit. Silahkan kalian coba kerjakan nih, supaya nanti PR-nya nggak banyak ya. Nah, kalau misalnya ini kalian bisa selesai 5 soal, kan PR-nya tinggal 2. Gitu. Yuk, sambil dikerjakan. Pertama, jangan lupa substitusi dulu ya. Substitusi dulu. Kemudian kalau dapat 0 per 0, berarti harus difaktorkan. Tapi kalau sudah langsung dapat hasilnya bukan 0 per 0, ya sudah selesai. Gitu. Yang keluar dari Zoom siapa ya? Oh, si C ya? Oke, mati lampu. Oke deh. Permisi Bu Helen, kalau hasilnya pecahan itu gimana Bu? Ya udah, biarin pecahan. Berapa Handaru? Yang A Bu, 2/4 Bu. Ya udah, biarin 2/4. Terima kasih Bu Helen. Ya. Coba ya, dilihat ke kunci jawabannya. Kamu bisa cek di kunci jawabannya. Min 5/3 jawabannya. Handaru.
Coba ya dicek. Ada kunci jawabannya buat ngecek apakah sudah benar jawaban. Yang teliti. Oke. Penulis Bu. Terus saya ketemunya tuh 0/0, berarti itu saya langsung aja pakai cara yang pemfaktoran Faktorin gitu. ya. Jadi substitusi kalau yang 0/0 itu nggak ditulis juga nggak apa-apa. Oh ya, jadi langsung pakai Tapi kalian udah memastikan benar-benar 0/0 gitu. Oke, Bu. Bu, yang E itu jawabannya infinity yang ya? E. Coba lihat kunci jawabannya coba. Yang E. Yang E, iya Bu. 1E ini ke sini nih 21/4. 21/4. Nah, cek lagi coba. Salahnya di mana? Jangan-jangan pemfaktorannya. Coba dicek lagi pemfaktorannya ya. Ingat yang difaktorkan apa yang E? Apa Paris? Yang difaktorin? Maksudnya Bu? Yang ini yang E kan substitusi dulu nih. Iya Bu. Ya kan? Dapatnya berapa? Oh, jadi enggak kok. 64. X pangkat 3 kan 64. 64 dikurangi 48. Dikurangi lagi 12. Dikurangi lagi 4. Iya. Berapa? Hasilnya 0, Bu. 0, berarti atas 0. Bawahnya? 0, berarti harus difaktorin, Paris. Oke. Oke, Bu. Thank you, Bu. Ya, yang difaktorin apa, Paris? Yang difaktorkan nanti apa? X, ya itu X4. Apa? X apa? X? Gimana sih, Bu? Berapa? X tambah 4. X tambah sama apa dengan min? Min. Kok sama dengan? Tambah. Kan kuda binatang. Gimana, Paris? 4-nya kemana dulu, Paris? Kan pindah ruas. Kan? Oh, dipindahin. Oh iya, Bu. Ya. Bener. Min 4 ya. X min 4, oke. Jadi X min 4 yang mau difaktorin. Dah, coba tinggal cari faktor yang kedua. Sebelah kanannya ini apa nih? Yang ini kanannya apa nih? Oh, kalau yang ini tinggal X doang nih yang bawah. Ya kan? Nah, yang atas nih, yang ini. Apa nih? X dikali apa ya? Ketemu jadi X pangkat 3, dan seterusnya. Atau mau dibagi susun panjang, boleh nih, Paris. Di sini X min 4 ya. Nah, yang di sini adalah yang X pangkat 3 min 3X kuadrat min 3X min 4. Nah, ini dibagi susun panjang boleh. Tapi kalau yang pakai cara langsung kayak tadi ini, boleh juga ya. Udah, lanjutin lagi. Ya. Oh, ternyata tinggal 2 menit lagi. Oke deh. Nah, berarti kalau kalian udah mulai sampai PR kalian tinggal nih 3
3 biji ya, sampai G ya. Yang H sampai yang Q dan lain-lainnya itu buat berikutnya lagi. Tapi nanti kalau misalnya kalian iseng sambil belajar-belajar mencoba, silakan dicoba supaya nanti lancar ya. Oke, ini saya stop.